Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah wa arsyadakumullah. Tidak ada ungkapan yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dan selalu diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mampu menggunakan nikmat-nikmat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, hingga kepada kita semuanya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sunnahnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada bulan suci Ramadan dan alhamdulillah beberapa hari sudah kita laksanakan. Yang pasti kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini maksudnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang meningkat ketakwaannya. Persoalannya adalah apakah orang yang berpuasa itu mencapai tujuan mendapatkan gelar muttaqin? Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kejelasan bahwa tujuan berpuasa itu adalah meraih gelar muttaqin. Yang pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh nilai pahala puasanya. Ini berarti menunjukkan orang yang saum tidak semuanya meraih gelar muttaqin. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sedikit mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang saumnya diterima, bagaimana saumnya sukses di bulan Ramadan sehingga meraih gelar muttaqin. Dan itu semua hanya bisa diketahui dengan ciri-cirinya saja. Itu pun pasca Ramadan nanti.
Nah, ciri-ciri muttaqin ada dua. Yang pertama adalah kaitannya dengan garis vertikal yang hubungannya kepada Allah, yaitu hablum minallah. Bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu mereka yang mendirikan salat. Salat yang dilakukan mereka adalah salat yang dibarengi dengan kekhusyuan, yang berdampak kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Termaktub dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Itu mereka yang mendirikan salat dengan disertai kekhusyuan. Salat mereka khusyuk. Nah, artinya orang yang sukses Ramadannya, meraih gelar muttaqin, itu selalu mendirikan salat dibarengi dengan khusyuk yang punya dampak positif dalam akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Puncaknya itu pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji adalah bersifat maksiat, al-maksiyah al-muta'alliqah bisyahwat, seperti porno, porno aksi, pornografi, LGBT, dan an-nadru bisyahwah, melihat atau memandang orang lain disertai dengan syahwat. Dengan munkar, artinya perbuatan yang tidak terpuji seperti mencuri, mencaci maki, dendam, dan sebagainya. Maka orang yang sukses Ramadannya mendapat gelar muttaqin ketika sholat, yakin akan punya jaminan tidak mungkin untuk berbuat keji dan munkar. Lalu bagaimana dengan ada orang yang sholatnya lanjut terus, maksiatnya jalan, atau yang kita kenal dengan STMJ? Maka ini adalah sholatnya harus dipertanyakan, karena sholat yang betul-betul dari muttaqin akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan inilah sebagai bukti bahwa sukses Ramadan, meraih gelar muttaqin, akan memiliki kecerdasan spiritual. Ada ciri yang berikutnya yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Mari kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu infak, mereka yang selalu empati, mereka yang selalu peduli. Jadi pada puasa bulan Ramadan punya bekas, punya athar, bahwa ternyata orang yang berpuasa itu cukup terasa laparnya, terasa hausnya. Maka pasca Ramadan langsung terketuk hatinya ketika melihat saudara-saudara yang kelaparan dan langsung berbagi. Inilah yang kita kenal dengan kecerdasan sosial. Kemudian ciri berikutnya, ciri-ciri orang muttaqin adalah wal kadhiminal ghaidh. Itu mereka yang mampu mencegah amarahnya, mampu menata emosinya. Dan inilah yang disebut dengan orang yang kuat, kata Rasulullah SAW. Orang yang kuat bukan berarti orang yang bodinya besar, jangkung badag, tulangnya besi, ototnya kawat, lehernya beton, bukan.
Rasulullah menyebutkan laisa syadidu bisur'ah wa innamasyadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang betul-betul mampu mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Nah, inilah sukses Ramadan, meraih gelar muttaqin, akan mampu dan memiliki karakter kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional, artinya mampu kita memiliki kualitas kontrol diri, quality control, sehingga kita tidak kebablasan. Dan ciri berikutnya, orang-orang bertakwa adalah wal'afina 'anin nas, memiliki lapang dada, memiliki legowo, yaitu mudah dan murah menjadi manusia pemaaf. Begitu besar kesalahan orang lain kepada kita, tetapi kita gampang untuk memaafkannya. Ini sebagai bukti keteladanan kita kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau saat-saat menjalankan tugas visi misi dakwah Islamnya, begitu banyak tantangan dan rintangan. Ada yang mencelakai, ada yang melukai, melempari batu sampai berdarah. Bahkan ada yang meludahinya. Apa sikap Rasulullah? Tidak akan membalasnya, tidak dendamnya, tidak membencinya. Beliau memaafkannya. Bahkan beliau mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah, Masya Allah, begitu indahnya adalah kriteria orang yang bertakwa. Makanya orang yang sukses Ramadannya, meraih gelar muttaqin, adalah mereka yang memiliki kecerdasan intelektual, penguasaan ilmu pengetahuan tentang Islamnya, memiliki kecerdasan spiritual yang selalu kaitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kecerdasan emosionalnya, mampu menata dirinya, kemudian memiliki kecerdasan sosial, selalu peduli empati kepada sesama. Mudah-mudahan semua itu kita raih pada Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan pula putra-putri kita yang ada di SMK Bakti Nusantara 666 mampu menjadikan putra-putri yang soleh dan solehah menjadi putra-putri yang pintar, benar, bager, cager, singer, and wanter. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.